Chelsea menghadapi Burnley pada pekan ke-28 Premier League 2023-2024. Pertandingan ini dilaksanakan Sabtu 30 Maret di Stamford Bridge. Chelsea sedang berupaya penuh mendongkrak klasemen untuk melaju ke zona Eropa. Babak pertama Chelsea mendominasi jalannya pertandingan dengan membuka keunggulan lewat gol Axel Disasi di menit ke-19. Namun gol tersebut dianulir VAR karena handsball. Beruntung Chelsea mendapat hadiah penalti di menit ke-44. Cole Palmer sebagai eksekutor sukses membuka skor untuk Chelsea di babak pertama. Di babak kedua Chelsea harus kebobolan 2 gol dengan gol Josh Cullen dan Dara Osea di menit ke-81. Cole Palmer kembali mencetak gol di menit ke-78 dan pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Kehancuran Chelsea setelah terjerembab pada krisis yang amat dalam di bawah kepemilikan Todd Boehly. Situasi ini tidak mampu membuat kerinduan fans Chelsea pada sosok Roman Abramovich sulit dibendung. Musim ini berjalan sangat berat bagi Chelsea. Mereka tak bermain di kompetisi antar klub Eropa. Harusnya situasi ini membuat Chelsea bisa lebih fokus untuk meraih prestasi pada level domestik. Namun yang terjadi justru ironi. Di bawah kendali Pochettino yang diharap membawa klub ke arah yang lebih baik, Chelsea justru lebih sering berada di posisi tengah klasemen Premier League. Pada pekan ke-23, Chelsea kalah dengan skor 2-4 dari Wolves. Ini adalah hasil yang sangat buruk sebab Chelsea tertumbang di Stamford Bridge. Bukan hanya kalah akan tetapi kebobolan 4 kali. Bagi sebagian fans, momen itu pasti membawa ingatan mereka pada sosok Roman Abramovich. Sulit membayangkan hal buruk itu bakal terjadi pada era Abramovich. Dikutip dari Mirror, setelah kalah dari Wolves, sebagian fans Chelsea langsung meneriakkan nama Abramovich. Mereka mungkin rindu pada sosok yang pernah membawa Chelsea berjaya pada level domestik maupun Eropa. Kami kecewa, tapi kami harus berjuang bersama-sama. Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Itu adalah sore yang berat bagi semua orang, bagi para pemain, bagi kami, dan bagi para pendukung. Kami membuat beberapa kesalahan yang tidak bisa Anda lakukan di Liga Premier. Sangat mengecewakan, kata Pochettino. Situasi yang dihadapi Chelsea benar-benar buruk. Bukan hanya merindukan Abramovich sebagai mantan pemilik klub, fans Chelsea juga menyerang para pemain sendiri. Sejumlah pemain dapat teriakan bu dari fans Chelsea. Abramovich diketahui adalah bagian dari kejayaan Chelsea. Dia mengubah klub pada banyak aspek. Namun imbas dari situasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Abramovich harus angkat kaki dari Chelsea. Dikabarkan pihak klub sedang mempertimbangkan untuk memecat Pochettino. Hal pertama yang perlu dicatat adalah bahwa klub belum memberikan dukungan resmi untuk sang pelatih. Biasanya dalam saat-saat setelah kekalahan, terdapat laporan tekanan internal atau dukungan yang nyata. Namun hingga saat ini tidak ada yang muncul. Keheningan tersebut mungkin merupakan penyimpangan dari kebiasaan klub. Laporan Football London menunjukkan bahwa klub sedang mempertimbangkan untuk berpisah dengan pelatih berusia 51 tahun itu. Laporan tersebut datang setelah kekalahan kedua berturut-turut di mana The Blues kebobolan 4 gol dan membuat mereka kembali berada di paruh bawah tabel dan menghadapi jadwal pertandingan yang akan sulit. Football London juga melaporkan ada beberapa calon pelatih baru yang kini santer dikaitkan sebagai kandidat pengganti pelatih Argentina tersebut. Hubungan Tuchel dengan Bayern Munchen bisa meledak setiap saat. Hal itu ditunjukkan dalam sejumlah wawancara baru-baru ini, di mana Tuchel mengisyaratkan bahwa dirinya bisa pergi kapan saja dan kemana saja. Tuchel sendiri keluar dari Chelsea sebelum waktunya setelah memimpin klub meraih kemenangan kedua mereka di Liga Champions pada tahun 2021. Dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, membangun hubungan baik dan sangat cintai para fans, cara yang tidak bisa ditandingi oleh Graham Potter, Frank Lampard ataupun Pochettino. Faktor di luar lapangan yang disebut-sebut berperan dalam kehancuran Tuchel saat di Chelsea. Kabarnya pelatih Jerman itu telah menyampaikan beberapa alasan kepada pemilik klub Todd Boehly jika dia ingin kembali ke Stamford Bridge. Pelatih asal Jerman tersebut masih memiliki urusan yang belum selesai di London Barat. Ia memiliki ambisi juara Liga Inggris yang ingin dipersembahkan untuk Chelsea. Kabarnya ia akan kembali jika masa kerjanya di Bavaria berubah memburuk. Nasib Frenkie de Jong berubah arah. Barcelona memutuskan untuk menyodorkan tawaran cepat yang mengubah arah nasib gelandang andalan mereka.
Frenkie de Jong bisa bernafas lega setelah isu pindahannya kembali merebak. Barcelona menyusun rencana besar untuk aktivitas pada bursa transfer musim panas mendatang. Dengan tujuan prioritas utama Barcelona adalah mendatangkan pemain baru yang lebih murah. Deco yang menjabat sebagai direktur olahraga Barcelona menegaskan bahwa penjualan pemain lebih diprioritaskan untuk klubnya. Dalam menjual pemain, Barcelona tidak memilih secara sembarangan demi mendapat dana yang begitu besar. Frenkie de Jong kabarnya akan segera dilepas karena memiliki nilai yang sangat tinggi. Penjualan sang gelandang diprediksi akan membawa keuntungan besar bagi kondisi keuangan Barcelona. Dikutip dari Sportskeda, Chelsea saat ini sudah menyiapkan dana yang cukup besar untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Todd Boehly sebagai pemilik dikabarkan sudah siap menebus sang gelandang dengan mahar 100 juta euro. Harga tersebut akan kembali menggembarkan bursa transfer di Liga Inggris tentunya. Tawaran dari Chelsea tersebut juga bahkan lebih mahal dari apa yang pernah ditawarkan oleh Manchester United di angka 80 juta euro. Frenkie de Jong dan Barcelona sendiri juga sudah menolak tawaran dari Manchester United, namun dengan tawaran 100 juta euro dari Chelsea. Tampaknya hal tersebut akan mampu menggoda Barcelona yang saat ini sedang dalam masalah finansial yang cukup rumit. Penjualan Frenkie de Jong ke Chelsea tentu bisa menyelamatkan Barcelona dari krisis finansial mereka. Sejatinya Blaugrana berniat memberi tawaran kontra baru untuk pemain Belanda tersebut. Namun ia menolak karena Barcelona akan menurunkan gaji sang pemain. Saat ini Chelsea telah dibebaskan dari aturan financial fair play yang dimana Todd Boehly kabarnya akan menyiapkan dana sekitar 200 hingga 350 juta euro dalam pembelian pemain. Sejumlah nama kini santer akan keluar dari Stamford Bridge seperti Jan Maatsen, Lewis Hall, Armando Broja, Conor Gallagher hingga Trevoh Chalobah. Penjualan pemain kelimanya kabarnya memiliki nilai hampir 200 juta euro. Jika transfer Frenkie de Jong ke Chelsea benar terjadi, sejumlah pemain baru yang minim kontribusi kabarnya akan dipinjamkan ke klub lain. Rumor yang menyebut tentang pertukaran pemain antara Frenkie de Jong dan Enzo Fernandez ditepis habis oleh sang pemain sendiri. Gelandang Argentina itu mengaku betah di Stamford Bridge. "Saya bahagia di Chelsea saat ini. Kami mau bermain di Liga Champions musim depan," kata Enzo Fernandez. "Saya tidak tahu dari mana rumor tersebut datang. Mereka sudah banyak berbicara di media sosial. Saya membantah keras isu tersebut. Itu adalah hoax," jelasnya.